Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguh setiap orang akan mendapatkan ganjaran berdasarkan niatnya. Kalau dia berniat melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melakukan suatu ibadah karena untuk dilihat oleh seorang perempuan misalnya yang dia sukai untuk dia nikahi, atau karena urusan-urusan dunia yang lain, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ganjaran yang dia terima hanya ganjaran perbuatan yang sia-sia saja. Mungkin dia akan mendapatkan perempuan yang dia dambakan itu. Mungkin dia mendapatkan dunia yang dia kejar, tetapi tidak ada keberkahan di dalamnya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka anak-anakku sekalian, penting sekali untuk kita terus-menerus memperbaiki niat. Perbaiki niat sebaik mungkin. Luruskan niat kita. Bil khusus kita yang berada di pondok, anak-anak sekalian, yang menuntut ilmu, jauh dari orang tua, kadang-kadang hatinya ya kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Kadang-kadang niatnya terpengaruhi oleh hal-hal yang lain. Maka saya ingatkan kembali pada kesempatan yang baik ini, luruskan niat. Hati kita mudah dibolak-balik. Oleh karena itu kadang-kadang niat juga kadang baik, kadang di tengah-tengah antara baik dan tidak baik, kadang juga bisa jadi tidak baik sama sekali. Kalau kita sadar niat kita sudah keluar dari jalan yang baik, kembalikan dia. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kembalikan. Ya, aku berniat hanya lillahi ta'ala. Kemudian dengan niat sesuatu yang sia-sia bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan kebalikannya, sesuatu yang luar biasa bisa menjadi sesuatu yang biasa saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, kam min amalin, katanya, banyak perbuatan-perbuatan, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya, banyak dari perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang tampaknya biasa saja, tampaknya seperti hanya perbuatan duniawi saja, ya, kayaknya tidak akan mendapatkan ganjaran apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasul, wa yasiru min a'malil akhirah, kegiatan atau perbuatan yang tadinya terlihat biasa-biasa saja ini bisa berubah, nilainya sama seperti nilai perbuatan akhirat, bihusnin niyah, dengan niat yang baik. Ya. Apa contohnya? Menyapu di depan kantor misalnya, atau membersihkan masjid, mengangkat sampah, membaca buku. Itu kan perbuatan-perbuatan yang terlihat seperti perbuatan duniawi biasa, ya, bukan perbuatan ibadah yang tampaknya seperti sholat, seperti puasa, biasa perbuatannya. Tetapi perbuatan itu, yang menyapu tadi, atau mungkin merapikan batu bata yang ada di pondok, merapikan sendal, ya, merapikan isi lemari, ya, kemudian menyapu halaman di depan Aimars, membersihkan ruang guru dan lain sebagainya, perbuatan yang biasa saja itu bisa diberikan ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dimulai dengan niat yang baik. Kebalikannya, wa kam min amalin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah wa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Tetapi banyak perbuatan yang tampaknya, penampakannya seperti ibadah akhirat. Orangnya sholat, ya, kemudian puasa, menahan lapar dari subuh sampai dengan malam,
sampai dengan maghrib, membaca Al-Quran, iktikaf di masjid. Ini perbuatan-perbuatan yang penampakannya seperti penampakan perbuatan akhirat. Tetapi ibadah-ibadah itu bisa sia-sia semuanya hanya gara-gara niat yang tidak baik. Nah, penting sekali niat. Ya, maka hati-hati pada saat kita beribadah, perhatikan betul dua hal sebagaimana syarat diterimanya ibadah. Pertama apa? Al-ikhlas. Ikhlas itu di sini nih, di hati. Kalau dia tidak ikhlas, mau sekhusyuk apapun, mau selama apapun rakaatnya, mau sepanjang apapun ayatnya, kalau dia tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang kedua, setelah ikhlas, al-mutaba'ah, mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pastikan bahwa amal itu kita kerjakan sudah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Nabi salat? Salatlah seperti itu. Bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa? Puasalah seperti itu. Bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan sahabat-sahabatnya? Bergaullah seperti itu. Supaya semua amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan anak-anakku sekalian. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.